Selamat pagi, selamat datang di program kita MP Channel Official. Bersama saya Fitriani MP yang akan nemenin kalian memantau prosesi langsung perjalanan untuk pemecahan rekor dunia sekaligus rekor muri yang akan dilakukan oleh anggota Kopassus dalam rangka ulang tahun Kopassus yang ke-69 tahun. Nah, MP Kopassus ini akan memecahkan rekor dunia sekaligus rekor muri yang akan dilakukan 69 titik, di mana terdapat 69 titik dengan sasaran besi dragon dan masing-masing besi dragon dirangkap 2. Nah, nanti kalian akan melihat gimana prosesinya dan pokoknya saksiin terus sampai selesai. Oke sahabat MP, ini dia atraksi yang dilakukan juga oleh 80 prajurit Kopassus yang ikut serta dalam memeriahkan ulang tahun Kopassus yang ke-69 tahun, di mana para 80 prajurit Kopassus ini melakukan pematahan benda keras menggunakan kepala, menggunakan paha, dan juga menggunakan betis. Nah, untuk pematahan tersendirinya yaitu dilakukan dengan ada hebel yang menggunakan kepala, kemudian ada plat menggunakan paha, dan juga ada besi rangkap 2 menggunakan betis. Nah sahabat MP, untuk pematahan benda keras sendiri yang dilakukan dengan 69 titik sasaran, yaitu dilakukan oleh Praka Arif Rahmadi, di mana Praka Arif Rahmadi ini adalah salah seorang dari anggota Merpati Putih, di mana tingkatannya yaitu khusus 1. Nah, ini juga tuh menjadi acara rekor muri sekaligus rekor dunia, di mana ini adalah satu-satunya acara pematahan benda keras menggunakan mata tertutup nih sahabat MP. Nah sahabat MP, nantinya Fitri juga akan mewawancarai Praka Arif Rahmadi, dan nantinya kalian bisa lihat juga nih gimana sih persiapan Praka Arif Rahmadi untuk melakukan atraksi ini. Ini dia sahabat MP, langsung aja yuk kita samperin untuk wawancara dengan Praka Arif Rahmadi. Oke sahabat MP, kita langsung aja mau wawancara Mas Praka Arif Rahmadi selaku pelaku dari, bukan pelaku sih Mas ya, kayak maksudnya yang melakukan untuk atraksi rekor muri, pemecahan rekor muri dan juga rekor dunia. Mas Arif, boleh saya wawancara sedikit nih Mas Arif? Boleh. Mas Arif, untuk rekor muri dan rekor dunia ini untuk latihannya butuh waktu berapa lama sih Mas? Kalau masalah latihan, saya udah latihan dari lama ya. Jadi udah bertahun-tahun saya latihan. Jadi intinya tahap persiapan saya ini hanya satu, yang pada intinya berdoa dan berlatih saja sih. Jadi nggak ada persiapan khusus untuk menjelang rekor muri atau rekor dunia? Tidak ada. Kalau kemampuan kita di Kopassus, terutama Merpati Putih di Kopassus, kita selalu latihan dan latihan. Jadi tiap hari kita latihan. Setiap hari Mas, jadi menu sehari-hari nih ya? Menu sehari-hari. Sehari bisa berapa kali tuh untuk latihan sendiri? Untuk latihan kita bisa, kadang untuk Pamen Kopassusnya itu sendiri latihan seminggu 2 kali. Untuk yang prajurit itu bisa hampir tiap hari, atau mungkin ada waktu-waktu luang untuk kegiatan olahraga kita sisipkan untuk pernapasan Merpati Putih. Gitu. Dan untuk melakukan pernapasan Merpati Putih sendiri itu setiap seminggu untuk berapa kali biasanya? Seminggu kita laksanakan biasanya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, wow, tadi tuh keren banget. Aku nggak jadi merasa bangga banget itu kan, apalagi aku jadi bagian dari Merpati Putih dan Kopassus juga bagian dari Merpati Putih itu kan. Oke Mas, kayaknya seperti itu aja cukup Mas. Terima kasih banyak ya Mas Arif udah mau diwawancarai. Museum Rekor Dunia Indonesia dengan bangga memberikan piagam penghargaan
terbanyak dengan mata tertutup. Dianugerahkan kepada Komando Pasukan Khusus. Oke sahabat tempe, tadi adalah pemberian piagam rekor muri yang diberikan langsung oleh Direktur Rekor Muri kepada Danjen Kopassus. Nah, kali ini Fitri akan mewawancari langsung Direktur Rekor Muri apa aja sih biasanya syarat-syarat untuk masuk dalam kategori Rekor Muri. Langsung aja yuk. Oke sahabat tempe, kita sudah bersama Bapak Direktur dari Rekor Muri. Selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Osmar. Bapak Osmar. Iya Bapak Osmar, kita mau wawancara sedikit nih Pak Iya, ya mengenai Rekor Muri sekaligus rekor dunia. Biasanya karakteristik untuk masuk Rekor Muri ataupun rekor dunia seperti apa sih Pak? Jadi kalau misalnya untuk kriteria untuk mendapatkan rekor muri itu simple saja, sebenarnya ada 4 kriterianya. Nomor 1 itu adalah yang pertama, nomor 2 itulah yang superlatif, maksudnya itu yang kita bisa ukur terbanyak, terbesar, dan lain-lain. Dan ketiga dan keempat itu yang unik dan langka. Yang unik dan langka itu biasanya ada hubungannya dengan kebudayaan Indonesia yang misalnya di Pulau Anambas, Pulau Rote, dan lain-lain. Seperti itu Pak untuk karakteristiknya. Kemudian untuk menjadi karakteristik yang di rekor dunia, apalagi ini kan baru pertama kali nih Pak ya untuk yang Kopassus ulang tahun ini. Kita sudah bisa memberikan piagam itu sebagai rekor dunia karena kita dari Muri melihat kebudayaan seperti yang khas Indonesia itu sudah tidak mungkin ada di dunia lain, seperti tari pendek, seperti merpati Pencak silat putih, ini, pencak silat itu di negara lain udah tidak mungkin. Jadi apalagi, kita berani mengklaim bahwa ini adalah rekor dunia. Nah, apalagi ini kan dilakukannya dengan mata tertutup Pak ya. Sudah Iya, mungkin itu. nggak akan mungkin ada lagi di dunia selain Sudah tidak mungkin. Ya, Oh, kecuali seperti- memang nanti merpati putih memecahkan rekornya sendiri, itu bisa. Iya. Izin lagi Pak mau tanya ini, kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan bahwa karakteristik seperti itu. Nah kemungkinan mau mendaftar nih Pak ya, kemudian saat proses ini melakukan atraksinya, kemudian tidak sampai dengan titik yang disebutkan tadi, seperti contohnya tadi kan 69 titik, Iya. kemudian hanya patah 60, itu gimana Pak? Itu nggak apa-apa. Kita lihat dulu juga misalnya di sebelumnya itu berapa. Kalau misalnya emang belum pernah ada, ya udah nggak apa-apa, 60 itu adalah benchmarknya gitu. Seperti itu. Tapi pernah nggak Pak dalam melakukan prosesi untuk rekor muri ataupun rekor dunia ada yang gagal gitu Pak? Pernah ada beberapa yang gagal, seperti pada waktu itu di Bengkulu, itu bakar ikan terpanjang, saya masih ingat, itu karena ya manajemen pembagian ikannya tidak bagus, itu gagal. Dan kita kasih waktu sebulan untuk panitia untuk bisa mengulangnya lagi. Tetap akan dilakukan pengulangan Pak ya? Pengulangan, seperti itu. iya. Kita kasih pengulangan dalam maksimal 1 bulan. Oh, terima kasih banyak Pak Iya, Oscar ya sudah makasih. mau diwawancarai. Terima kasih. Oke sahabat tempe, kita telah melihat prosesi perjalanan dari pemecahan rekor muri dan juga rekor dunia yang dilakukan oleh salah satu anggota Kopassus, yaitu Praka Arif Rahmadi, yang melakukan pemukulan benda keras dengan mata tertutup sebanyak 69 titik, di mana tadi kita bisa lihat dari drone atas bawah pelakat merah itu membentuk angka 6 dan kemudian yang pelakat putih itu membentuk angka 9, jadi 69. Kemudian juga sebelum prosesi pemecahan rekor muri atau rekor dunia, tadi kita melihat bersama-sama bahwa sebanyak prajurit 80 orang itu melakukan lari-larian sambil jalan di tempat, kemudian juga melakukan teknik dasar merpati putih dari pukulan, kemudian tangkisan dan juga serangan kaki. Dan kita juga menyaksikan bahwa tadi sebanyak 80 prajurit itu melakukan pematahan berantai, dimulai dengan pemukulan hebel dengan kepala, kemudian juga pematahan plat dengan paha, dan yang terakhir adalah pematahan besi dragon rangkap 2 dengan tungkai bagian luar ataupun dengan betis. Wah, kita melihat di sini langsung, Fitri sendiri di sini pokoknya keren banget acaranya. Pokoknya sampai merinding banget ya kalau misalnya kalian melihat langsung acaranya gimananya itu.
Pokoknya sumpah ini sih keren, makanya bisa masuk ke dalam rekor muri ataupun rekor dunia. Oke, sepertinya sudah cukup. Dirgahayu ke-69 untuk Kopassus. Dan untuk teman-teman jangan lupa di like, komen, subscribe, kemudian di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman pemerhati multi lainnya. Dan kita jumpa lagi ya di next episode. Dadah!